teks amnesti jilid 2 tidak ada medianya sekarang adalah pengungkapan sukarela. Halo kawan pajak, bertemu lagi dengan saya Afif Maghrobi di podcast KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal episode pertama. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Fransiskus Himawan Ardianto selaku tim penyuluh pajak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Gimana Bapak Fransiskus Himawan, sudah saat ini sehat? Sehat selalu Kak Afif, super Oke. sekali. Senang sekali saya dengarnya kalau Kak Himawan, Bapak Himawan sehat juga. Saya panggilnya kakak aja ya, daripada belibet gitu ya Kak ya. Lebih enak, lebih enteng didengarnya. Lebih enteng, lebih masuk lah ya. Iya, betul. Oke, Kak Himawan saat ini sibuk apa nih Kak Himawan? Ya, sebagai salah satu tim penyuluh KPP Tim. Pratama Surabaya Sukomanunggal ya Kak Afif ya, dan Mhm. wajib pajak sekalian. Ya, aktivitas kami saat ini adalah selalu memberikan pelayanan khususnya ya soal penyuluhan dan konsultasi kepada wajib pajak yang terdaftar di wilayah kerja KPP Pertama Surabaya Sukomanunggal. Seperti itu Kak Afif. Melayani, menyuluh dan menyuluh gitu ya Kak Himawan. Betul, ya Oke. memberikan penerangan. Penerangan. Jadi kawan pajak, Kak Himawan ini kemarin baru-baru ini ikutan sosialisasi terkait undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ya Kak Himawan ya. Betul Kak Afif. Oke. Jadi di dalamnya itu ada peraturan di mana adanya program pengungkapan sukarela ya Kak Himawan ya. PPS, betul. PPS. Bu, mungkin bisa Iya. diceritakan Kak Himawan. Baik Gimana? Kak Afif ya, Iya. konco pajak sekalian. Jadi saya menceritakan tentang undang-undangnya dulu ya, sedikit aja, Monggo. bahwa ini undang-undang baru Hmm. yang dinamai Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini dibahas, disahkan oleh pemerintah bersama DPR sebagai salah satu bentuk keberpihakan Keberpihakan. pemerintah kepada masyarakat wajib pajak khususnya ya. Oke. Isinya apa? Isinya itu menyempurnakan undang-undang pajak yang sebelum-sebelumnya, yaitu dulu kan ada undang-undang KUP, ada undang-undang PPH, undang-undang PPN. Nah, ada beberapa poin, beberapa pasal di dalam undang-undang yang lama itu dirasa belum terlalu berpihak kepada masyarakat. Oh, Nah, oke. disempurnakanlah ke dalam Undang-undang HPP harmonisasi ini. perpajakan. Nah, Oke. beberapa poin atau pasal tersebut disempurnakan, dan di undang-undang yang baru ini ada penambahan Kak Afif yang kita sebutkan tadi sebagai PPS, program pengungkapan sukarela. Ini hal baru yang ada di undang-undang Harmonisasi HPP peraturan ini. perpajakan. Oh. Betul. Tetap kaitannya dengan pajak ya untuk program program pengungkapan sukarela ini ya Kak Him ya. Betul Kak Afif ya. Oke, Jadi mungkin bisa kaitannya sama pajak. Oke. Itu Nah, apa itu Kak Him? ya saya menginjak ke PPS ya Kak Afif ya, wajib pajak sekalian. Betul. Jadi program ini itu diatur di undang-undang, diselenggarakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Tujuannya. Dengan cara apa? Dengan cara masyarakat wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan harta-harta yang belum dilaporkan di SPT. Jadi Nah, oke. jadi ada harta yang milik wajib pajak tetapi belum dilaporkan di SPT. Nah, hubungannya apa sama pajak? Iya. Hartanya dipajaki? Iya. Tidak, bukan hartanya dipajaki, Oke. KPP dan wajib pajak sekalian. Tetapi seperti ini, boleh saya ilustrasikan. Istilahnya adalah harta itu merupakan konversi dari penghasilan kita sebagai wajib pajak. Oke. Termasuk saya, termasuk Kak Afif dan wajib pajak sekalian ya. Oke, termasuk teman-teman. Itu jadi konversi itu maksudnya gini. Suatu harta itu kan, untuk memiliki harta tersebut kita ada usaha di belakangnya. Kita melakukan suatu usaha untuk bisa memiliki harta tersebut. Usaha yang paling mudah kita kenali adalah dengan cara membeli. Kita membeli harta tersebut kan ya. Oke. Nah, membeli itu dengan uang kita yang kita peroleh dari penghasilan kita. Nah, itulah kenapa harta ini merupakan konversi dari penghasilan. Oke. Nah, yang dipajaki adalah nanti penghasilan ini Kak Afif, bukan hartanya. Gitu. Nah, penghasilan ini kalau penghasilan inilah ditanyakan sudah dipertanggungjawabkan belum perpajakan atas penghasilan tersebut. Oke. Nah, karena medianya sekarang adalah pengungkapan sukarela sebagai bentuk konversi dari penghasilan adalah harta. Oke. Makanya objek dari program pengungkapan sukarela ini adalah harta
untuk diungkapkan di mana? Di SPT melalui apa? Oke. Melalui PPS ini, PPS program ini. pengukaman sukarela. Oke. Jadi ada keterkaitan dengan pajaknya, yaitu pajaknya atas penghasilan tadi. Penghasilan tetap jadi ujung-ujungnya tetap penghasilan nih kawan pajak. Iya. Bukan hartanya yang dikenakan pajak, tapi konversi dari hartanya itu yang mana kita sebut penghasilan yang akan dikenakan pajak. Seperti itu ya Kak Imawan Iya, ya? itulah nanti kenapa pajak dari PPS ini ya, yang kita setorkan nanti pajaknya itu namanya pajak penghasilan final, PPH final. Ya berarti Gitu. sejalan dengan tadi ya konsepnya ya Kak Himawan ya. Betul, Kak Afif. Oke, Kak Himawan, untuk program pengungkapan sukarela ini, itu ada momentum untuk kita mengungkapkannya nggak sih? Waktu-waktunya itu kapan? Kak Himawan? Betul sekali Kak Afif. Hmm. Nah, konco pajak sekalian. Jadi yang namanya program ini ya, berarti ada waktu mulai dan waktu selesainya. Oke. Nah, untuk program pengungkapan sukarela, pendek kata saya singkat PPS aja ya, gampang Oh ya. iya biar PPS biar gampang PPS, diingat. PPS ini hanya 6 bulan Kak Afif. Hanya Program ini hanya berjalan 6 bulan. kapan tuh dimulainya? Nah, Kak Himawan? jadi dimulainya 1 Januari 2022 nanti, sebentar lagi ya, 1 Iya, Januari. kurang lebih 2 minggu lagi ya. Bisa Iya. kita mulai. Sampai dengan 30 Juni 2022. 6 bulan. Hanya 6 bulan saja PPS ya. Iya. Saya agak teringat sesuatu, tergelitik sesuatu Kak Afif soal PPS ini. Di masyarakat kita yang beredar saat ini itu mungkin istilah PPS ini kurang dikenal Kak Afif. Oke. Istilah PPS. Iya. Jadi yang saya ikuti di masyarakat ya, yang dikenali masyarakat itu ada istilah tax amnesty jilid 2. Itu yang marak dibicarakan masyarakat. Oke, mereka masyarakat atau kawan pajak nganggapnya adalah tax amnesty jilid 2 nih. Iya, nah jadi mungkin kesempatan ini sekalian Kak Afif ya. Iya. Di kesempatan podcast ini saya sebagai tim penyuluh pajak meluruskan bahwa tax amnesty jilid 2 tidak ada. Enggak ada itu. Tidak ada tax amnesty jilid 2. Oke. Nah, jadi pemerintah ini menyelenggarakan, yang akan diselenggarakan adalah namanya PPS tadi, program pengungkapan sukarela yang didasari atau diatur di dalam undang-undang HPP tadi. Oke. Seperti itu. Jadi tax amnesty jilid 2 tidak ada, hanya PPS yang ada ya. Itu saat yang ini. akan dengan PPS itu. Betul Kak Afif. Kemudian Kak Himawan untuk program pengungkapan sukarela ini Kak Himawan, apakah semua wajib pajak harus mengikuti Kak Himawan? Oh baik, oke. Berarti kita tadi sudah bicara objek ya. Sekarang objek Iya. harta Sekarang dan subjeknya. konversi penghasilan. Iya. Sekarang subjeknya siapa nih? Siapa yang boleh ikut gitu Kak Himawan? Nah, ini agak lebih rinci. Konco pajak silakan perhatikan ya, Kak Afif juga. PPS ini nanti diselenggarakan dibuka dalam 2 kebijakan. Ada kebijakan 1 dan kebijakan 2. Kebijakan 1 dan kebijakan 2 itu gimana bedanya? Nah, saya ilustrasikan mungkin ya. Ini pintu 1 dan pintu 2. Oke. Nah, siapa nih yang bisa masuk pintu 1? Siapa nih yang bisa masuk pintu 2? Oke, satu persatu dulu ya. Monggo. Nah, pintu 1 atau kebijakan 1 itu bisa diikuti atau bisa dimasuki oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Jadi boleh orang pribadi atau badan yang kemarin tahun 2016-2017 ikut tax amnesty Kak Afif. Oke. Nah, jadi wajib pajak OP maupun badan kemarin ikut tax amnesty tapi merasa ada harta-harta yang tertinggal tidak diikutkan di tax amnesty kemarin. Oh, yang kelupaan gitu ya kayak mungkin kelupaan atau kelupaan. Tanda kutip, oke. Ya. Jadi itu bisa sebagai objek dan subjek untuk ikut PPS ini, ikut kebijakan 1 atau pintu 1. Oh, oke. Gitu ya. Paham, siap. Oke, sekarang pintu 2. Pintu 2 ini 2. siapa yang bisa masuk, bisa ikut di pintu 2? Itu hanya wajib pajak orang pribadi Kak Afif. Orang pribadi, badan enggak ya Kak Ima? Badan enggak bisa. Oh, siap. Dan atas objek apa? Atas objek harta yang dimiliki atau diperoleh sejak 2016 sampai dengan 2020. Oke. Namun belum dimasukkan di SPT tahunan tahun pajak 2020. Oh, gitu. Jadi harta-harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan orang pribadi itu diikutkan program ini. Diikutkan program PPS ini Kak Afif. Seperti itu. Jadi kita ungkapkan di dalam SPT tetapi melalui PPS ini. Apakah pintu 1, apakah pintu 2? Tergantung kondisi wajib pajak masing-masing.
kayak gitu Kak Afif. Oke, kalau gitu sekarang saya balik ke yang tadi. Mm-mm. Kan ini kan konsepnya adalah pajak yang dikenakan atas konversi harta Penghasilan, berupa penghasilan. berupa penghasilan, iya. Berarti pajak penghasilan ya Kak Iman ya. Iya, betul. Oke, jadi untuk pajak penghasilan ini, program pengungkapan sukarela ini, itu Mm-mm. ada tarif pajaknya nggak sih Kak Himawan? Nah, bagus, pertanyaan bagus. Berapa Berapa? besarannya? Betul. Berapa besarnya pajak yang harus saya bayarkan ketika mengikuti BPS ini? Iya. Ya kan? Nah, itulah tarif pajaknya. Tarif pajaknya yang tadi ada 2 pintu, masing-masing berbeda nih Kak Afif. Tarif pajaknya. Oke, saya satu persatu lagi ya, konco pajak ya. Yang pintu 1 itu tarifnya ada 3 kategori. 6%, 8%, dan 11%. Oh, Nah, itu bedanya gimana tuh Kak Himawan? bedanya bagaimana? Oke, Iya. ini masih pintu 1 ya. Pintu 1. Kebijakan 1. 6% itu bagi peserta PPS yang mengungkapkan harta. Hartanya ini boleh dari luar negeri yang dibawa pulang ke Indonesia, Baik. boleh harta yang memang sudah di Indonesia diungkapkan, dan hartanya diinvestasikan di Indonesia. Baik. Seperti itu. Nah, kalau diinvestasikan di Indonesia, ini titik beratnya. Itu berhak atas tarif paling rendah ini, 6%. Menarik ini tarifnya ini ya. Nah, kemudian yang 8%. 8% ini adalah mirip dengan yang 6% tadi, cuma bedanya adalah hartanya yang diungkapkan itu tidak diinvestasikan Oh. di Indonesia. Iya, iya. Nah, itu nanti berhak atas tarif yang 8%. Oke, oke, Itu. oke. Terus kategori yang ketiga yang 11% tadi ya. Ini untuk pengungkapan harta yang hartanya ini dimiliki di luar negeri, Kak Afif. Luar negeri. Di luar negeri. Khusus luar negeri. Tetapi tidak direpatriasi atau tidak dibawa pulang ke Indonesia. Oh, I Nah, see. jadi Ya, tahu. Hartanya diungkapkan dan hartanya tetap berada di sana. Itu tarifnya yang paling tinggi tentunya ya, karena nggak dibawa ke Indonesia kan. Iya. 11%. 11%. Itu yang pintu Pintu atau 1. kebijakan 1. Kebijakan 1. Lalu kita sekarang yang kebijakan 2. Kebijakan 2 gimana? Nah, tarifnya juga sama, 3 kategori juga. Oke. Cuman besaran tarifnya berbeda. Besaran tarifnya berbeda dengan yang pintu 1 ya Kak Imam? Betul. Oh, oke. Pendek kata, untuk yang pintu 2 ini tarifnya 12, 14, dan 18%. Oh, 12, 14, dan 18. Iya. 12% itu seperti apa? Mirip dengan yang 6% tadi. 12% ini untuk yang hartanya diungkapkan dan diinvestasikan di Indonesia. Oke. Nah, kemudian yang 14% hartanya diungkapkan saja tanpa diinvestasikan di Indonesia. Oke. Yang 18% atas harta yang berada di luar negeri tanpa direpatriasi atau dipulangkan ke Indonesia. Oke. Polanya sama dengan pintu 1, 1. tapi tarifnya berbeda ya Kak Himawan ya. Iya. Lebih tinggi Karena yang kebijakannya berbeda tadi kan kebijakannya berbeda. Betul, seperti itu Kak Afi. Ya, jadi kalau misalnya saya sebagai kawan pajak juga nih posisinya, saya mungkin akan mencoba untuk menginvestasikan lagi aja kali ya harta supaya tarif pajaknya kecil Kak Himawan. Iya, itu boleh sah Boleh ya, saja sah-sah saja ya. Karena tarif paling kecil 6 tadi ya, 6% ya. Tarif paling tinggi 18% tadi ya kondisinya. Itu seperti itu. Iya. Kak Himawan, tadi kan kita sudah bahas dari definisi sampai dengan momentumnya kapan untuk pengungkapannya, sampai dengan wajib pajak siapa saja sih yang boleh mengikuti ini, BPS sampai dengan akhirnya tarifnya. Iya, betul, iya. Sebenarnya masih banyak nih Kak Himawan ya terkait yang ingin kita bahas di terkait program pengungkapan sukarela atau PPS ini. Betul. Tapi kita cukupkan saja sampai di sini supaya wajib pajak kawan pajak paham terlebih dahulu terkait pengantarnya kita terkait PPS ya Kak Himawan ya. Baik ya. Oke. Kita bisa teruskan nanti untuk materi selanjutnya di podcast episode 2 podcastnya Sukomanunggal. Jadi kawan pajak kita harapkan untuk bisa update informasi melalui sosial media kita yang nanti linknya akan ada di description box, dan juga WA-nya juga akan di-share di description box. Mungkin dari kita gitu aja ya Kak Himawan ya. Oke Kak Afif, siap. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.